pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Alfi Nuri Safarina, bisa dipanggil Bu Alfi. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ayo kita amati gambar yang ada di bawah ini. Bisa dilihat ya, itu merupakan gambar anak yang sedang apa? Ya benar, itu adalah anak yang sedang mandi. Mandi merupakan salah satu kegiatan yang biasa kita lakukan di rumah. Mandi biasanya pagi dan juga sore hari. Lalu kalau seperti gambar yang ada di bawah, anak itu mandi menggunakan gayung. Bagaimana suara mandi dengan gayung? Suaranya itu biur, biur, seperti itu ya. Dan teks bacaan disimak baik-baik ya anak-anak. Siti, Udin, Edo, dan Beni sedang bermain. Mereka bermain lomba lari. Siti bertugas meniup peluit. Udin, Edo, dan Beni sudah bersiap. Prit, prit. Mereka berlari dengan riang. Setelah bermain, Siti pulang ke rumah. Siti meletakkan sandal di tempatnya. Siti kemudian mencuci tangan dan juga mandi. Bisa dilihat dari bacaan ini, sudah mencerminkan materi yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan aturan yang ada di rumah terlebih dahulu. Lalu apa aturan itu? Bisa dilihat, aturan merupakan petunjuk, perintah, tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua orang pastinya. Kemudian aturan yang di rumah itu. Apa Bu? Aturan yang di rumah itu adalah aturan yang dibuat oleh ayah dan ibu kalian. Aturan di setiap rumah itu berbeda-beda. Jadi aturan di rumah kalian dengan teman kalian itu berbeda pastinya. Kemudian aturan di rumah itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jadi tidak terkecuali baik ayah, ibu, kalian maupun kakak atau adik kalian. Dan selanjutnya, apa sih kegunaan atau manfaat yang digunakan? Kenapa harus ada aturan yang ada di rumah? Manfaatnya antara lain supaya apa? Yang pertama, keadaan rumah itu menjadi teratur. Lalu yang kedua, suasana rumah menjadi tentram dan damai. Dan yang ketiga, lingkungan rumah itu menjadi bersih dan juga sehat jika semua aturan yang ada di rumah itu dilaksanakan dengan baik dan juga dipatuhi oleh setiap anggota keluarga. Lalu selanjutnya ibu memiliki beberapa gambar. Ada 6 gambar dan gambar itu merupakan contoh aturan yang ada di rumah. Gambar pertama bisa dilihat ya, itu adalah anak yang sedang bangun tidur. Jika bangun itu harus bagaimana? Harus tepat waktu. Bangun itu harus pagi, jangan kesiangan. Nanti kalau sekolah juga bisa terlambat ya. Lalu yang nomor 2 itu ada anak yang sedang merapikan tempat tidur. Jadi setelah bangun tidur itu tempat tidurnya harus dirapikan. Kemudian nomor 3 ada anak yang sedang menggosok gigi. Kita harus rajin menggosok gigi. Supaya apa? Supaya giginya sehat. Kemudian ada anak yang sedang makan. Lalu sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Supaya apa? Supaya menjadi berkah. Kemudian yang kelima ada gambar anak yang sedang membantu ibunya, atau kita harus membantu orang tua kita di rumah. Bisa membantu menyiapkan makanan seperti yang ada di gambar, atau bisa membantu menyapu, membersihkan rumah, seperti itu. Kemudian yang keenam ada gambar anak yang sedang berpamitan. Jadi sebelum kita keluar rumah kita harus berpamitan kepada orang tua kita. Baik, yang selanjutnya, jika ada gambar contoh aturan yang ada di rumah, ada contoh melanggar aturan yang ada di rumah. Jadi jika contoh melanggar aturan, kita tidak boleh mengikuti atau mencontohnya, karena ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ada yang pertama itu gambar apa? Itu anak yang sedang marah-marah kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Kita tidak boleh marah-marah seperti itu. Dan selanjutnya ada anak yang sedang
berebut mainan atau bertengkar dengan saudara itu tidak boleh. Nanti bisa jadi kacau nanti rumahnya. Kemudian ada anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti rumahnya menjadi kotor dan bisa menjadi sarang penyakit. Lalu ada anak yang seperti di gambar nomor 4 itu tidak mau membantu orang tuanya. Itu tidak boleh. Kita kalau di rumah itu harus selalu membantu orang tua. Kemudian ada gambar apa? Kamarnya berantakan. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh tidak merapikan tempat tidur atau merapikan kamar. Supaya apa? Supaya kamarnya itu bersih, kita harus merapikan. Kalau tidak dirapikan, kotor, nanti jadi sarang penyakit, banyak nyamuk, seperti itu. Kemudian ada gambar anak yang tidak bangun walaupun alarmnya berbunyi, atau bangun kesiangan. Itu tidak boleh, kita tidak boleh bangun kesiangan. Nanti kenapa? Kalau sekolah nanti bisa terlambat, seperti itu ya. Lalu dari contoh melanggar tadi, itu ada akibat yang akan ditimbulkan. Akibatnya apa? Yang pertama, terjadi pertengkaran dalam keluarga. Nanti keluarganya itu bertengkar, seperti gambar yang ada di kiri bawah itu ya. Kemudian yang kedua, suasana rumah itu jadi tidak tentram. Kalau banyak yang bertengkar, rumahnya itu jadi tidak tentram, tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, rumah itu menjadi kotor dan juga menjadi sarang penyakit, seperti di gambar yang ada di kanan bawah. Ibu ingin kalian berpikir apa saja aturan yang ada di rumah kalian. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bunyi. Apa saja macam-macam bunyi? Ada 2 macam bunyi yang akan dijelaskan. Yang pertama bunyi alam dan yang kedua adalah bunyi buatan. Di sini ibu ada beberapa bunyi alam atau gambar. Yang pertama bisa dilihat itu adalah gambar bunyi angin yang bertiup. Bagaimana bunyinya? Wus, wus, wus. Seperti itu ya, bunyi angin yang bertiup. Kemudian yang kedua ada bunyi ombak. Bagaimana bunyi ombak? Biur, biur, biur. Seperti itu adalah bunyi ombak. Kemudian yang nomor 3 ada apa? Burung. Burung bunyinya bagaimana? Cicit cuit, cicit cuit. Itu adalah bunyi burung. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu gambar sapi. Sapi bunyinya bagaimana? Mo. Seperti itu. Lalu yang nomor 5 itu pastinya sering dilihat ya, adalah ayam. Ayam bunyinya bagaimana? Kokok petok, kokok petok. Atau juga bisa ayam jantan kalau pagi hari itu berbunyi kukuruyuk, seperti itu. Kemudian nomor 6 ada gambar apa? Ya, gambar petir. Petir bagaimana bunyinya? Duar, seperti itu ya. Kemudian selain bunyi alam yang biasa ada di alam sekitar kita, juga ada bunyi buatan. Bunyi buatan ini dihasilkan oleh manusia. Bunyi apa saja, Bu? Yang pertama, bisa dilihat ada anak yang naik sepeda dan di sepedanya ada bel. Itu bunyinya bel sepeda itu kring kring, seperti itu. Lalu ada seperti tadi ya, Siti tadi, bunyi peluit. Bagaimana bunyi peluit? Prit prit prit, seperti itu. Kemudian ada bunyi beduk. Beduk yang ada biasanya di masjid itu ya, ada beduk. Itu bunyinya duk duk duk, seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Gitar. Gitar itu bunyinya bagaimana? Jreng, 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 seperti itu. Kemudian ada tepuk tangan, bisa kita lihat. Tepuk tangan itu bunyinya bagaimana? Prok, 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 seperti itu. Kemudian yang terakhir ada bunyi apa? Bunyi pintu yang diketuk. Suaranya bagaimana? Tok, 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 seperti itu. Selain di gambar ini, ibu juga sudah mencari ada salah satu benda di sekitar yang berbunyi. Ini ibu memiliki seruling. Ada yang sudah pernah tahu seruling ya, anak-anak? Lalu kira-kira bagaimana bunyi seruling itu? Ibu akan tunjukkan ya. Ya, bunyinya seruling itu prit, 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 seperti bunyi
peluit.